sekarang tuh yang banyak terjadi adalah posisi tuh kosong lama banget. Oke. Tau nggak kenapa posisi kosong lama? Kan Besti Dina kan banyak banget nih tentang karir mahasiswa ya kan yang sekarang update. Ngerasa nggak sih gapnya akuntansi aja deh misalnya, kok nggak masuk-masuk? Kalau misalnya kita lihat kok tidak sesuai target, ada apa? Missnya di mana? Kakak HR gitu. Kayaknya si staff aku yang ini butuh deh untuk di refreshment gitu lewat upscaling or rescaling gitu. Welcome back di The Builders, podcast yang membahas underrated topik tapi krusial. Salah satunya adalah tentang per-HR-an. Nah, episode kali ini balik lagi bareng Double D, Dinda, Didin, kita bakal bahas soal rescaling dan upscaling. Ini topik yang lumayan juga common karena pasti di setiap perusahaan atau misalnya baru-baru lulus pun gitu ya, itu pasti selalu ditanya dengan kata-kata yang soft skillnya apa nih? Bisanya apa? Skillnya, hard skillnya apa dan yang lain. Nah, ternyata di dalam pekerjaan gitu ya, kan kita nggak mungkin skillnya itu doang. Makanya ada namanya rescaling, berarti mengeset ulang skill yang udah ada. yes. Plus kalau upscaling berarti meningkatkan gitu kan. Nah, Besti Didin, hari ini karena kita ngomongin tentang si upscaling dan scaling, itu aku mau tanya deh, kira-kira apa sih bedanya upscaling dan rescaling? Sebelum aku jawab nih, seperti biasa aku akan menyajikan data. Nah, aku baca, jadi nih para Besti Builders dimanapun berada, jadi sebenarnya ini tuh udah jadi momok tuh dari tahun 2021 pun udah kelihatan bahwa McKinsey pun melakukan riset bahwa hasil riset itu 87% yang mengatakan bahwa kemampuan keterampilan itu akan adanya gap makin besar pada tahun-tahun ke depannya. Bahkan pada saat riset itu dilakukan tahun 2021 itu sudah 43% terjadi. Bayangkan, 43% menuju 87%. Dan ini tahun 2025. Menurut beberapa penelitian terbaru dari Forum Ekonomi Dunia pun itu ternyata untuk kesenjangan gap keterampilan pun dengan industri yang ada sekarang gitu ya, karena kan perubahannya cepat nih. Yes. Ditambah dengan para pencari kerja itu gapnya ternyata terlalu jauh di atas 57%. Berarti kebutuhannya lebih tinggi. Kebutuhannya tinggi, tapi skillnya masih belum. tapi orangnya nggak ada. Jadi gini, case yang terjadi di lapangan tuh ya, kalau Miss Dinda tahu, jadi kalau Besti Dinda tahu dan Besti Builders di rumah tahu gitu ya, bahwa kalau di luar itu, bukan di luar aja ya, di sekarang tuh yang banyak terjadi adalah posisi tuh kosong lama banget. Oke. Tau nggak kenapa posisi kosong lama? Karena skillnya yang sama gitu nggak banyak atau gimana? Iya, salah satunya. Jadi posisi itu nyari orang nggak dapat. Padahal kan yang lamar nih nggak mungkin dikit, yang lamar tuh pasti banyak. Benar-benar. Gitu kan? Nah, itulah yang aku bahas kenapa gapnya terlalu jauh. Sering banget HR tuh teriak, aduh kita loker banyak banget nih. Lokernya banyak, kita udah coba segala macam. Tapi ternyata ini tuh benar-benar nggak ada orang yang bisa, bukan nggak ada, sangat sedikit orang yang bisa Match ya. masuk fit in, itu susah banget kayak gitu. Nah, kenapa? Karena keterampilannya itu nggak ada. Berdasarkan data yang tadi, makin kesini kan makin terlihat jelas gitu. Nah, rescaling dan upscaling, balik lagi tadi kan pertanyaan bedanya apa? Bedanya apa sih? Takutnya orang mirip-mirip. Mirip-mirip. Nah, kalau rescaling itu, kalau sekarang ya, yang aku lihat secara pribadi adalah kalau anak-anak sekarang merasa salah jurusan, lo bisa rescaling. Artinya adalah menambah pengetahuan di bidang baru. Atau dalam perusahaan ada pengecilan, atau perusahaan itu misalkan ya karena pengecilan otomatis orang harus punya kemampuan banyak, itu bisa ambil rescaling. Rescaling itu Ya,
terserah mau HR-nya nyariin, mau dia nyari sendiri, tergantung anggaran perusahaan. Oke. Kalau upscaling adalah fokuskan adalah buat posisi baru, atau orang mau mencari kerja baru, atau misalnya di posisi tertentu tapi udah makin maju nih pengetahuannya. Kayak kita gini deh, kita podcast Ya. alatnya kan baru-baru nih. Betul. Itu kan berarti upskilling, karena kita nggak tahu nih kalau yang bagus tuh pakainya apa ini, ya kan. Oke. Nah itu upskilling, cara penggunaan alat, kemudian juga upskilling buat cara diskusinya seperti ini. Itu kan hal yang baru sekarang gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai cara yang lama, orang juga nggak mau dan itu pasti ribet. Oke, berarti sebenarnya si rescaling sendiri poinnya adalah dia sebenarnya mempelajari Hal baru. lagi, nggak yang rescaling, Rescaling ya, hal baru. Betul. Tapi kalau upscaling, Menambah pengetahuan tentang ilmu yang sudah ada. oke, oke. Jadi biar nggak ketuker ya, Biar nggak Bestie ketuker. Builder. Karena orang seringnya cuma tahu ya soft skill, hard skill, tapi tanpa tahu pengembangannya apa lagi. Betul. Contoh yang paling kelihatan banget adalah di dunia desain grafis, Oke. marketing, kemudian IT. Contohnya adalah kayak programmer. Bahasa pemrogram mereka bertumbuh nih. Dan yang mereka bikin ini kan nggak stuck di situ. Nah itu butuhnya upskilling. Oke. Tapi kalau misalnya orang admin, ternyata dia biasa admin itu kan Microsoft Word, Excel, Iya. Outlook. Mhm. Tapi karena dia sekarang harus merangkap ke pemasaran, Yes. kan sekarang kan semua as a marketer, Ya. ya kan? Berarti dia harus belajar komunikasi. Berarti dia tambah lagi tuh, berarti rescaling untuk komunikasi yang efektif, I misalnya. see. Gitu. Oke, itu udah ke bayang tuh. Nah, terus kita tuh kan akan bahas juga dari sisi perusahaan dan sisi karyawan, ya kan? Udah pasti seperti biasa Bestie Builder. Kalau Perusahaan ada Iya. user gitu ya. Iya, itu nggak jauh-jauh, terus dan POV-nya udah jelas. Gitu. Mhm. Nah, kalau dari sisi POV-nya perusahaan sendiri, biasanya tren terkini untuk upscaling dan rescaling itu apa sih? Skill apa? Oke, sebelum aku jawab, seperti biasa aku pasti bakal nanya dulu sama Besti nih. Karena kalau aku jawab, udah selesai. Aku mau tahu tuh permasalahannya justru. Kan Besti Dina kan banyak banget nih tentang karir mahasiswa ya kan yang sekarang Ya. update. Ngerasa nggak sih gapnya akuntansi aja deh misalnya, kok nggak masuk-masuk? Apa tuh yang jadi ini? Skill yang sulit masuk ya? Ya, yang ternyata perusahaan mintanya ini, ternyata mahasiswanya kayak susah banget, nggak ada. Kalau di financing Mm-mm. itu permintaan perusahaan terkait finance dia udah maunya yang udah all in, nggak cuma hanya pembukuan dasar, tapi termasuk dengan perpajakan. Tuh kan. Terus termasuk selain perpajakan biasanya dia suka ada kayak pembayaran-pembayaran terkait dengan misalnya bukan pajak ya, dia istilahnya namanya apa ya aku lupa, tapi poinnya tuh si staff finance ini dia harus sudah ini benefit buat si karyawan, tapi dari sisi financingnya. Jadi udah harus bisa ngitung kira-kira kalau kita nge-hire satu orang dengan budget sekian, tapi dari sudut pandang finance ya, bukan dari sudut pandang HR-nya. Itu si anak tuh harus Udah ada bisa. yang minta sampai kayak gitu? Ada. Tuh kan, Itu- berarti benar-benar baru lagi kan? Iya, ya? itu Oke. dari segi finance ya. Terus Yes. dari yang lain kayak misalnya jurusan komunikasi gitu ya. Dulu atau ya 5 tahun terakhir lah ya, skill komunikasi harus ada desainnya. Jadi dia bisa ngedesain pakai bisa. aplikasi? Betul. Oke. Nah, sekarang kan aplikasi udah banyak ya, udah tren banget. Udah bisa pakai AI sistem lah segala Betul. macam. Sehingga skill komunikasi yang desain itu udah nggak terlalu di highlight, tapi lebih ke strategical thinkingnya. Tuh kan. Jadi kayak si atasannya tuh nanya, kalau gua mau desain A, gua mau goalsnya ini, desainnya kayak gimana? Jadi lebih ke meminta untuk menganalisa dan memberikan masukan secara strategis. Atau kalau yang jurusan lainnya lah ya, misalnya kayak ekonomi, manajemen, dan segala macam, itu nggak hanya tentang mengatur operasional dan lain-lain. Tidak hanya administrasinya Iya, ikut, nggak kan? hanya Dan dia bisa masalah Excel doang, enggak kan? Enggak, Atau dia bikin di Word persuratan, enggak kan? enggak, Ya, tapi oke. ternyata harus juga dicek dari segi dia gimana ke
klien, dia gimana Komunikasi ke eksternalnya. Itu maksudnya dimasukin dalam persyaratan yang tidak terlihat sih. Bener kan? Itu aja Besti Dina udah bisa jawab. Iya kan? Kebayang gitu. Makanya kenapa kalau misalnya aku sebagai HR itu justru tergantung user. Terus sekarang di lapangan butuhnya apa? Itu justru yang masuk ke kita, karena yang tahu di lapangan kan user, bukan HR. HR itu memetakan. Jadi kalau dia bisa naik kuda, naik motor, naik mobil, ya kan bisa bahas, ya kan bisa berapa elemen gitu kan? Itu kan tergantung user. Orang user maunya itu. Betul. Kalau nggak kita nggak hire. Jadi jangan salahin HR juga. Bukan kita cuci tangan, bukan. Sebagai HR bukan cuci tangan, tapi kita mau fasilitasi gimana sih caranya ini agar user ini dapat orang yang pas bisa ngebantu dia. Karena kan perusahaan juga punya anggaran dong. Betul. Gitu. Kalau kita juga nge-hire orang ketinggian, anggaran HR bengkak dong. Ini kan masalahnya budget ya kan. Tapi kalau misalnya kita nggak salah salah ngerekrut juga, yang bakal boncos juga usernya. Ya kan, jadi kalau ditanya reskilling sama upskilling itu pasti sebelum hire, kalau aku pribadi selalu nanya, ini bener-bener dibutuhin nggak? Ini masa anggaran ya? Bener-bener dibutuhin nggak? Urgensinya ya? Ya, kalau bisa kita upskilling dulu, artinya adalah mungkin timnya Besti Dinda ada 5. Ini kita di breakdown nih, mana aja. Makanya dari situ kita, kalau dari builders itu kita juga punya ada namanya lebih ke assessment juga satu. Kayak talent mapping ya? Talent mapping ya kan, kita juga bisa lihat gapnya atau dia maunya gimana, atau misalnya kita samain juga sama goalsnya, KPI-nya kok nggak tercapai, itu kan evaluasi tuh dari situ. Gitu. Jadi bukan cuma dari omongan, gue butuh orang hire, gitu kan? Kayak misalnya di episode kita yang lain, kita butuh anak magang. Karena kita ada aturan-aturan yang harus diikutin kalau dari HR. Gitu, tapi kita harus membantu user, karena kalau nggak tercapai, apalagi kalau marketing ya kan, nggak tercapai kita juga nanti nggak gajian kan, susah. Kayak gitu. Berarti dari sudut pandang perusahaan sendiri terkait si upscaling dan reskilling ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan usernya ya. Betul. Jadi selama dari user belum ada komplain gitu ya, atau misalnya kayaknya gue butuh tim yang skillnya A deh, berarti mungkin nggak ada juga training untuk karyawan ya, atau misalnya ya kan upscaling dan reskilling itu juga bisa dikemas dalam bentuk training gitu. Betul, itu yang harusnya HR Besti kita tuh udah tahu, makanya kira-kira dalam anggaran 1 tahun bisnisnya mau dibawa kemana? Strategis bisnisnya mau dibawa kemana? Dipetain apa yang kurang, gapnya apa? Ya kalau misalnya kita manfaatin orang yang di dalam dulu kan lebih oke, itu dari sudut pandang perusahaan. Tapi kalau memang nggak ada, berarti karyawan yang rekrut kita gitu. Next, berikutnya kalau dari segi nomor 3 kali ya, boleh. Jadi kalau dari tadi kan poin 1 udah kebayang ya, reskilling upscaling. Yang kedua dari segi keuntungan dan lain-lain. Poin ketiga adalah biasanya umum tuh orang kadang suka malas atau bosan untuk belajar hal baru, atau kayak itu obstacle banget semua manusia kayak itu banyak lagi itu lagi gitu kan yang dipelajarin. Tapi menariknya di poin nomor 4 juga sebenarnya biar tetap bisa bertumbuh, sebenarnya pola yang kayak gimana yang menarik untuk kayak misalnya anggaplah aku karyawan baru gitu ya. Terus biar aku ini juga tertarik nih untuk upgrade ilmu atau mungkin memperdalam sesuatu. Sebenarnya pola yang kayak gimana sih? Jadi kalau ini dari sisi karyawannya biar nggak bosan atau dari perusahaannya nih? Dari perusahaannya dulu. Dari perusahaannya dulu. Kalau biar nggak bosan yang pasti perusahaan HR-nya kalau dia belum punya people development berarti ya kadang kan ada satu perusahaan tuh HR-nya cuma 1 menyakup semuanya. Berarti dia juga harus bisa treatment training, ya nggak sih? Rekrut juga, ya kan? Dia juga talent mapping juga gitu. Nah, kalau dia kayak gitu ya berarti mau nggak mau harus upscaling dulu nih HR-nya, belajar tentang training biar tidak membosankan. Karena kan banyak banget cara-cara training tidak membosankan. Mau dari mau pakai sistemnya bagaimanapun tuh banyak banget. Itu udah banyak banget kita cara belajar training itu buat HR di perusahaannya. Yang kedua,
Selain dikemas dari cara menyampaikannya, yang kedua adalah gimana caranya kita memberikan materi-materi yang pastinya berguna banget dan benar-benar di lapangan dipakai. Jadi bukan cuma kayak, oh iya nih karena KPI-nya HR adalah harus ada training A, itu yang dilakuin, bukan. Tapi lebih ke arah yang memang trainingnya sesuai sama kebutuhan gitu. Makanya harus dilihat dulu dari user seperti apa. Kadang ada perusahaan yang nunggu dari usernya, tapi secara lebih bagus sih mendingan HR-nya agresif nanyain gitu. Ya, itu dari sisi perusahaan gitu. Kemudian juga kalau misalnya dari sisi yang karyawannya atau misalnya siapapun deh yang mau lagi nyari kerja pun ya, jadi para bestie builders di rumah yang kalau misalnya ngerasa kok gue trainingnya tuh bosan banget, nah aku ada beberapa tips ini pribadi yang kayak aku juga jalanin. Contohnya adalah pertama, nulisnya dibikin semenarik mungkin untuk menarik perhatian diri sendiri. Jadi yang ditarik perhatian diri sendiri. Contohnya misalnya kita kayak ngobrol kayak gini, terus kita ada beberapa bahasan yang bagus, sambil coret-coret, bikin aja bentuknya kayak mind mapping. Jadi kan kelihatannya ada gambarnya, ada ini, karena kan lebih kalau ke visual lebih menarik, ya kan? Atau misalnya kita bikin sebagai segitiga kayak priority atau apa gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lebih aktif dalam berdiskusi. Nah kalau Besti Dina sendiri lagi ngasih training, suka nggak sama orang yang aktif? Suka banget. Suka, kenapa? Karena satu, kalau orang aktif tuh berarti dia cukup memahami apa yang kita sampaikan. Nah, benar, satu. Ya kan? Itu satu. Kedua, kalau orang yang aktif tuh berarti dia benar-benar hadir utuh kini. Jadi benar-benar di situ dia fokusnya. Fokus Oke. gitu. Fokus untuk memang belajar hal baru. Betul. Fokus juga dengan upgrade skillnya dia dan sebagainya. Plus kadang kalau misalnya dia aktif tuh bisa jadi menularkan energi ke teman-temannya. Kalau emang dia enak banget orangnya yang betul, positive vibes lah ya. Yeah. Gitu. Itu sih kalau yang kenapa aku juga suka dengan orang-orang yang aktif saat training. Nah, benar. Tapi itu pun jadi salah satu hal yang bikin kita sebagai mendengarkan tidak bosan. Jadi aku selalu bilang kenapa harus aktif adalah karena lu biar nggak bosan ikutin training. Karena kalau cuma diem aja pasti bosan. Maka dari itu kenapa kalau kita ngadain buat ke klien, pasti games kita banyak. Betul. Dan games-games itu atau ice breaking-nya selalu berkaitan dengan materi. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya Bestie Builders di rumah ya mau tahu seperti apa detailnya, bahkan gimana kita nge-treat semua klien-klien kita, itu semuanya di training dikemas semenarik mungkin ya agar mereka nggak bosan. I see. Nah, ngomongin soal bosan kan biasanya subjektif ya. Subjektif. Dan itu relatif, maksudnya setiap orang tingkat kebosanannya ada yang baru duduk dia udah ngantuk, gitu ya udah bosan. Ada yang baru dengerin suaranya mungkin agak enak sedikit gitu kan, terus tiba-tiba dia ngantuk dan sebagainya gitu. Nah, ada nggak sih hal yang bisa diidentifikasi untuk mungkin teman-teman HR untuk tahu nih sebelum datangnya keluhan atau kayak adanya komplain dari user, HR tuh memungkinkan nggak untuk mendeteksi itu lebih dini? Mungkin ada tools, mungkin ya aku nggak tahu ya, mungkin ada tools atau mungkin bisa dilihat dari ini nih Besti Dinda, ketika misalnya oh kok kayaknya performance-nya udah mulai agak turun, sehingga teman-teman Bestie Builders yang juga para HR Bestie itu juga bisa kayak mengukur bahwa oh kayaknya nih setiap berapa bulan sekali gue harus bikin training, bikin refreshment misalnya gitu ya, atau bikin upscaling dan rescaling yang si A, si B, si C nih yang cocoknya upscaling, terus si X, Y, Z nih yang rescaling misalnya gitu. Ada nggak sih ngelihatnya dari mana? Karena nanti abis itu aku juga akan meng-closing di session dari sisi user sendiri gitu. Nah tapi kalau dari HR aku juga penasaran. Kalau dari kita di HR kan kita ada pasti meeting ada dong gitu, evaluasi ada dong gitu. Per minggu, per bulan, per bulan ya kan. Dari itu kelihatan gapnya. Kalau misalnya kita lihat kok tidak sesuai target, ada apa? Miss-nya di mana? Oke. Gitu. Misalnya kalau misalnya masuknya ke personalnya kenapa? Ya, kita kan sempat bahas nih ada sesi yang tentang coaching, counseling juga kan. Itu sebenarnya bisa jadi salah satu gap, atau memang mereka butuh yang namanya bukan coaching counseling tapi lebih ke arah upscaling, rescaling. Jadi kita tuh benar-benar harus memetakan. Jadi kalau ada toolsnya atau enggak,
toolsnya itu banyak, bahkan di performance management pun kita pelajari hal-hal seperti itu. Jadi untuk HR desk team builders di rumah gitu ya, benar-benar kalian tuh harus fokusin banget untuk ke performance manajemennya, untuk ke personalnya, kemudian juga kerjasama sama talent acquisition-nya gitu. Kemudian bisa juga lihat dari evaluasi kinerja KPI-nya gitu kan. Nah itu dari situ bisa dievaluasi, ngobrol lagi sama usernya gitu. Kalau toolsnya banyak, tapi HR mau nggak, capek nggak, kerjanya sama nggak, jadi balik lagi. Kalau kayak gitu tuh kayak muter-muter, tapi kalau mau nggak mau kita harus jalanin kalau mau tahu gitu. I see, menarik. Kalau dari sisi user nih, kalau aku karena seringnya sebagai pengguna ya, Yes. Biasanya tuh aku udah mulai mendeteksi ketika biasanya nih karyawan aku atau staff aku udah mulai banyak excuse. Nah, Banyak itu izin. kan user tuh yang tahu Iya, tuh. Kalau dari kita kan cuma kayak absen. ya kan, benar. Jadi kalau dari sisi user tuh aku udah bisa mendeteksi bahwa oh nih anak kok banyak excuse kayak Bu izin nggak masuk misalnya gitu ya, atau izin pulang on time, atau misalnya yang tiba-tiba di jam makan siang itu dia ngilang, ternyata dia tidur atau kayak kebablasan, jam makan siangnya tuh berlebihan. Itu salah satu indikator yang paling bisa dilihat lah untuk akhirnya Itu dari segi motivasi aja kan? Iya. Gitu, oke. Untuk aku sebagai user menyampaikan nih ke HR, kakak HR gitu, kayaknya si staff aku yang ini butuh deh untuk di refreshment gitu, lewat upscaling or rescaling gitu kan. Itu satu. Yang kedua biasanya aku udah mulai lihat dari kefokusannya dia saat bekerja gitu. Jadi Kalau dia dikasih target atau instruksi? betul, Oke. dia tuh sebenarnya nangkep gak sih dengan goals kita bulan ini, karena kan Oke. biasanya ada monthly meeting, Betul. atau kalau weekly meeting kan buat mengkoordinir aja tuh. Yes. Udah kelihatan ketika oh kayaknya dia agak lagi nggak fokus nih, mungkin ada permasalahan internal ya, keluarga atau whatever itu gitu, itu udah kelihatan. Terus yang biasanya ketiga yang paling sering aku dari sisi user merasa ketika ada pekerjaan baru, Yes. ibaratnya orderan baru lah ibaratnya istilahnya kalau di kantor, dia udah mulai ada misalnya mention, Bu kayaknya saya nggak bisa yang ini, skill-skill tertentu gitu. Nah itu disitulah biasanya aku menyampaikan ke teman-teman HR bahwa kayaknya tim gue butuh deh di upgrade lagi nih, karena yang misalnya kalau dari segi desain gitu ya, kayaknya dia kebiasaan gunainnya Adobe. Kayaknya sekarang kita punya tools baru lagi nih yang harus di-upgrade. Betul. Itu biasanya dari sisi aku sebagai user yang coba aku sampaikan ke teman-teman HR gitu. Nah mudah-mudahan sih dari dua sudut pandang ini, Yes, dari user, dari user HR. dan dari HR, teman-teman Bestie Builder yang terutama buat HR Bestie itu bisa dapat gambaran. Dan menurut aku antara user dan HR itu jangan jadi kayak orang bermusuhan atau jadi saling Padahal sebenarnya bisa mempersulit. dikomunikasi loh, Benar. bisa banget gitu. Atau jadi mempersulit karena ternyata apa yang kita butuhkan tuh sangat perlu dan sangat butuh banget. User tuh komunikasikan ke HR maunya kayak gimana. Dan tolong jangan yang terlalu muluk-muluk kayaknya, meskipun aku dari sisi user ya, tapi aku juga User tuh membayangkan banyak banget. bener. Kadang maunya harus yang begini, tapi kadang balik lagi ya, maksudnya manusia kan nggak sempurna. That's why kita sebagai tim pasti learning by doing juga. Betul, gitu betul, kan. betul. Sehingga ketika kasih kriteria atau mungkin mendeteksi tim kita, ya ada yang perlu di-improve deh, upgrade lagi skillnya, tolong sampaikan ke teman-teman HR dengan jelas gitu. Jadi buat teman-teman HR juga saran dari aku adalah coba perdalam dari sisi-sisi, nggak hanya administrasi gitu ke HR-nya, tapi juga udah lewat. Kalau personalia mah itu udah lewat, administratif tuh personalia banget. Sekarang mah tuh memang aset kita ya manusia, human talent kita. Talentnya banget. Bisa personal branding ini ngangkat profit loh. I see. Keren banget. Sehingga di sesi ini gitu ya, karena sesi ini fokusnya di upgrade, scaling dan upscaling, closing statement dari Bestie Dinda dan Bestie Didin mungkin salah satunya adalah
jangan ragu untuk mengkomunikasikan kira-kira apa Yes. yang perlu di-upgrade. Betul. Terus jangan pernah bosen untuk belajar hal baru di dunia per HR-an. Pastinya bareng The Builders di channelnya ada info. Dan untuk para Gen Z, Nah, Gen Z yang Gen Z. mereka lagi cari locker, gitu. Locker. Ya, mereka harus apa tentang upskill sama reskilling? Oh, Tipsnya, kalau jangan lupa. sip, tipsnya untuk para job seeker gitu ya, yang sedang cari-cari locker dan sebagainya. Yang pertama harus salah satu benefit, sebenarnya ini menarik sih. Salah satu benefit yang harus dilihat di perusahaan adalah apakah perusahaan itu memberikan program tambahan, Betul, training tambahan, di luar bisa dari membuat kita pendapatan. bertumbuh gitu kan? Betul, di luar dari itu. Mungkin itu untuk sesi hari ini, episode kali ini. Saksikan terus podcast ada info di programnya The Builders. Betul, jadi jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Ada Info. Plus jangan lupa follow semua sosial medianya. Betul, The social Builders. media The Builders. Jadi ketik aja The Builders dan itu ada di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Kalau di LinkedIn jangan lupa karena apa? Buat nambah networking kalian yang Betul. kalian mau kerja. Jadi jangan lupa untuk follow. Sip. Mungkin itu aja sesi episode ini. Next kita bakal bahas banyak lagi istilah di ke-HR-an, studi kasus. Kalau ada yang mau komen di kolom komentar Yang mau dibahas. yang mau dibahas, ada masukan-masukan, Betul. boleh banget. Sampai ketemu lagi bareng Double B, Dinda. Didin. Sukses terus buat teman-teman HR dan Besti Builder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.